Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Suara saya bisa didengarkan? Oke, sebentar ya. Baik, sebenarnya ketika berbicara mengenai mengenai modul yang ini, sebenarnya teman-teman bisa bisa banyak cerita. Mungkin di awal teman-teman bisa menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan etika bisnis. Apa itu etika? Terus apakah itu menjelaskannya dari sisi arti ataupun dari sisi-sisi yang lain. Nah, selanjutnya bisa menjelaskan kemudian disambung dengan apa itu tanggung jawab sosial. Nah, eh, dari penjelasan-penjelasan yang berkaitan ini itu bisa 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 membantu saudara-saudara untuk apa ya untuk bisa lebih mudah dalam menyampaikan eh, topik ini. Ya, oke. Baik. Saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan etika bisnis. Mungkin di awal tadi saya ini tidak menjelaskan. Saya pikir kelompok ini akan menjelaskan berkaitan dengan apa itu etika. Jadi, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat, akhlak, waktu perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, etika di sini bisa kita artikan bahwa etika merupakan suatu studi yang mengenai yang benar dan yang salah, serta pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Nah, etika di sini juga bisa dijelaskan tuntutan mengenai perilaku, sikap, dan tindakan yang diakui sehubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia. Nah, etika bisnis ini merupakan penerapan dari tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang melakukan seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Nah, kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil atau fairness sesuai dengan hukum yang berlaku atau legal, tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat ya. Nah, etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis, seringkali kita temukan transaksi dan kegiatan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Jadi, itu sedikit penjelasan di awal mengenai etika bisnis. Nah, mengapa etika bisnis dalam perusahaan itu terasa sangat penting saat ini? Nah, ini saya bantu aja langsung saya jelaskan saja karena kita dikejar oleh waktu ya. Mengapa etika bisnis dalam perusahaan terasa sangat penting saat ini? Kenapa? Nah, jawabannya ini salah satu yang bisa kita jawab. Karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau biasanya disebut dengan value creation yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi, uh, diperlukan suatu landasan yang dari entar loh. Oke. Ini ada yang ini ya. Servernya rejoin. Ini siapa ya? Oke, kita lanjut ya.
Sebentar, suara saya masih bisa didengar nggak ini? Karena di sini kayaknya apa sinyalnya kurang kurang bagus ya. Nggak ada suaranya. Suaranya hilang. Ini masuk nggak suaranya? Halo, suaranya masuk? Suaranya masuk? Oke, eh, mungkin sinyalnya kurang baik malam ini. Baik, saya lanjutkan. Eh, Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, dan didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Di sini haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktik etika perusahaan akan selalu menguntungkan perusahaan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Kenapa? Karena yang pertama akan dapat mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik internal perusahaan maupun dengan eksternal. Yang kedua yaitu akan dapat meningkatkan motivasi pekerja. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan kita sebelumnya, yang tadi kelompok yang tadi maju, bahwa pentingnya etika perusahaan untuk bisa memberikan memberikan uh, keadilan terhadap karyawannya. Nah, kita berbicara keadilan, kita kemarin sudah diskusi mengenai beberapa teori yang di dalamnya ada yang namanya teori keadilan. Ya. Jadi kalau saya ingatin lagi bahwa teori yang kita sudah bahas kemarin itu cukup memberikan cukup bisa dijadikan acuan dalam menjelaskan materi pada malam hari ini. Saya akan mengingatkan mengenai teori keadilan. Jadi teori keadilan di sini jadi bisa kalau kalau saya bisa sampaikan bahwa teori keadilan berbicara mengenai manusia selalu terdorong untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi situasi keadilan terjadi jika output atau hasil dibandingkan input atau pengorbanan seseorang karyawan sama dengan karyawan lainnya. Jika situasinya tidak adil, maka akan mendorong karyawan untuk berbuat sesuatu agar kondisi keadilan tercapai. Sebagai contoh, ini hanya review ya, mengingat kembali. Sebagai contoh, bahwa karyawan yang rajin tetapi menerima gaji yang lebih sedikit dibandingkan karyawan yang malas. Kondisi ini dirasakan tidak adil bagi dirinya dan mungkin akan mendorongnya untuk memulihkan keadilan dengan berbagai jalan, antara lain ikut menjadi pemalas, antara lain memilih pembanding lainnya, atau yang lebih ekstrim keluar dari perusahaan. Itu berbicara mengenai teori keadilan. Nah, selanjutnya yaitu akan melindungi prinsip kebebasan berniaga. Nah, yang terakhir yaitu akan meningkatkan dari keunggulan bersaing. Nah, itu yang diyakini bahwa pada dasarnya praktik penerapan etika perusahaan akan selalu menguntungkan perusahaan itu, baik itu keuntungan jangka pendek maupun menengah maupun hingga jangka panjang. Nah, tindakan yang tidak etis bagi perusahaan akan memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat dan akan sangat kontraproduktif. Misalnya, melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, ataupun larangan beroperasi. Itu yang sering kita lihat di masyarakat pada saat ini. Apalagi ditambah dengan pada saat ini kondisi perekonomian di tanah air ini cukup
cukup, kalau kita bisa lihat naik turun. Kalau ini orang ekonomi nanti bisa bisa teman-teman bisa bisa lihat sendiri bagaimana perkembangan perekonomian di negara kita. Nah, hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. Sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika pada umumnya adalah perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula. Nah, terutama apabila perusahaan tidak menoleransi tindakan yang tidak etis. Misalnya, diskriminasi dalam sistem remunerasi atau jenjang karir. Karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, semaksimal mungkin harus tetap dipertahankan. Jadi, memang benar, kita tidak bisa berasumsi bahwa pasar atau dunia bisnis dipenuhi oleh orang-orang yang jujur, berhati mulia, dan bebas dari akal bulus atau yang tidak baik ya, atau kecurangan maupun manipulasi. Itu yang sering kita lihat. Namun sesungguhnya bahwa kita bisa berpikir bahwa tidak ada gunanya berbisnis dengan mengabaikan etika dan aspek spiritual. Biarlah pemerintah melakukan pengawasan, biarlah masyarakat yang memberikan penilaian, dan sistem pasar ini dan sistem Tuhan ya tentunya akan bekerja dengan sendirinya. Selanjutnya, membangun etika bisnis dan bisnis yang beretika. Apabila moral merupakan suatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan, etika bertindak sebagai rambu-rambu atau sign yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika atau patokan atau rambu-rambu yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi. Nah, di sini kita bicara tentang etika, di mana etika di sini kita bisa acuh sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji atau biasa kita ingat sebagai good conduct yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Nah, etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Dalam menciptakan etika bisnis di sini ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, ini nanti kalau misalnya teman-teman melakukan bisnis atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tukar menukar yang tujuannya untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Yang pertama adalah pengendalian diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita untuk bisa selalu pada koridor yang benar. Yang kedua adalah pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Yang ketiga, kita bisa lihat, tadi sudah beberapa rekan-rekan menjelaskan berkaitan dengan mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Menghindari sifat ini kalau di kelas etika bisnis saya bisa menjelaskan menghindari sifat 5K. Kata BDC, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Itu dihindari. Di awal tadi ada yang namanya pengendalian diri. Yang selanjutnya mampu menyatakan yang benar itu benar. Kadang-kadang kalau orang jualan biasanya promosi yang disampaikan itu manis banget, tidak sesuai. Kadang-kadang produk yang dijual itu tidak sesuai speknya yang dengan apa yang sudah disampaikan. Itu yang sering kita temui. Tapi biasanya, benar, bohong.
biasanya perusahaan yang sudah cukup kuat itu apa namanya uh, melakukan yang namanya berjualan dengan cara yang benar. Jadi dia menjual produk sesuai dengan apa namanya yang dia sampaikan. Contohnya perusahaan kita bisa lihat ada beberapa perusahaan telekomunikasi atau handphone ya, kita ambil yang paling marak sekarang kan handphone. Saya ingat Mbak Pita kan di sini berdagang handphone ya. Jadi kita bisa lihat kenapa handphone Apple itu beda dengan handphone dengan merek-merek tertentu, misalnya Mito ataupun yang lain. Kadang-kadang ada spek-spek khusus yang ditawarkan oleh handphone Apple dengan merek Apple itu sangat berbeda dengan merek-merek yang lain. Harganya mahal, tetapi spek kualitas yang diberikan oleh pelanggan selaku konsumen itu benar-benar spek yang cukup menjanjikan dan benar-benar sudah teruji. Seperti itu salah satunya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya yaitu tadi mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Yang selanjutnya yaitu menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Yang terakhir, perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Kita sudah mendengarkan penjelasan teman kita yang presentasi hari ini di penjelasan sebelumnya. Nah, itu berkaitan dengan etika bisnis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan tanggung jawab sosial bisnis. Saat ini, perusahaan dihadapkan pada paradigma yang relatif masih baru di Indonesia, yaitu paradigma yang melihat antara pihak perusahaan dan masyarakat bukanlah dua pihak yang berbeda dan bertolak belakang, namun merupakan bagian yang tak terpisahkan. Kita bisa melihat faktanya. Di masyarakat ada realita kontradiktif, di mana di satu pihak ada perusahaan yang besar yang aktivitas usahanya banyak diwarnai dengan konflik sosial. Tetapi di sisi lain, ada perusahaan besar yang berkinerja baik tanpa harus mengalami konflik sosial. Nah, kondisi yang demikian diduga sangat dipengaruhi oleh derajat perilaku etis perusahaan yang diwujudkannya melalui kadar tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan di sini sebagai sebuah sistem dalam keberlanjutan dan keseimbangannya tidak bisa berdiri sendiri. Perusahaan memerlukan kemitraan yang saling timbal balik dengan institusi lain. Perusahaan selain mengejar keuntungan ekonomi untuk kesejahteraan dirinya juga memerlukan alam untuk sumber daya olahannya dan stakeholder lain untuk mencapai tujuannya. Jadi dengan menggunakan pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga keuntungan secara sosial. Dengan demikian, usaha tersebut dapat berlangsung dengan baik dan secara tidak langsung akan mencegah konflik yang merugikan. Nah, jadi ketika berbicara tentang tanggung jawab sosial bisnis, biasanya masyarakat yang pada saat ini sudah sering mendengar yang ada yang namanya corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Nah, jadi untuk peduli terhadap lingkungan itu pada saat ini merupakan salah satu program yang sangat sangat dikampanyekan, baik itu di negara berkembang maupun di negara yang sudah maju saat ini. Kita bisa melihat pada saat ini banyak organisasi atau perusahaan yang ada di negara kita itu turut serta untuk melakukan atau andil dalam
dalam kegiatan yang namanya peduli lingkungan. Seperti itu. Jadi keberadaan perusahaan itu tidak hanya sebagai tidak hanya untuk mencari profit, tetapi juga bagaimana perusahaan itu bisa menjadi bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Kita bisa lihat program-program program-program perusahaan untuk masyarakat yang ada di sekitar di lingkungan sekitar. Kira-kira dari penjelasan ini bisa diterima nggak? Ya, Mbak Khalifatul Salma. Mungkin halo? Bisanya terpaksa atau tidak terpaksa nih, Mas Sugi? Oke. Green issue, ada nggak yang bisa bantu jelasin berkaitan dengan green issue? Silakan. Ya, Mbak Suharni, silakan. Atau langsung aja ngomong. Di on saja ini. Ya, silakan, ambigu.